Swastiastu Pak Gede, apa kabarnya hari ini? Swastiastu mawali Ibu Yuwana, Astungkari saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Syukurlah saya baik-baik saja hari ini Pak, terima kasih banyak. Kebetulan nih, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Kok tumben Bapak masuk ke ruang guru ini? Gini Bu, ada satu hal yang ingin saya bahas sebenarnya dengan Ibu, terkait dengan beberapa siswa di kelas saya yang sering terlambat masuk kelas gitu. Saya merasa ini mulai agak mengganggu daripada proses pembelajarannya gitu. Oh, jadi permasalahan yang Bapak hadapi adalah tentang siswa yang sering terlambat ke kelas ya Pak? Apa Iya. harapan Bapak dari diskusi kita hari ini Pak? Begini Bu, saya berharap dari diskusi kita nanti bisa mendapatkan cara yang efektif untuk mengurangi kebiasaan terlambat mereka gitu Bu, sehingga proses belajar bisa lebih disiplin dan teratur gitu Bu. Tentu. Bisa diceritakan lebih detail situasinya, Pak? Maksudnya seberapa sering siswanya terlambat dan apakah ada pola tertentu yang Bapak lihat? Eh, Begini Bu, sebenarnya ada sekitar 5 siswa yang hampir setiap hari datang gitu Bu, terlambat gitu. Mereka Mmm, biasanya masuk antara 10 sampai 15 menit setelah pelajaran dimulai gitu Bu. Oh, mmm, dan ini terjadi selama sebulan terakhir. Jadi saya terus terang agak gimana gitu Bu. mmm, apakah Bapak sudah mencoba pendekatan tertentu, Pak, untuk memahami lebih jauh alasan keterlambatan mereka? Begini Bu, saya sebenarnya sudah mencoba berbicara secara individu dengan mereka gitu. Beberapa mengaku mereka kesulitan bangun pagi gitu. Kemudian sementara yang lain alasannya memang memiliki masalah transportasi karena mereka dari jauh begitu Bu. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk membantu siswa-siswa tersebut mengatasi kendala yang tadi Bapak sebutkan itu? Begini Bu, saya berpikir untuk memberikan teguran, mmm, atau Mmm, hukuman, tapi saya ragu Bu, apakah itu merupakan solusi yang tepat, karena mungkin saya perlu juga mencari pendekatan yang lebih positif yang lain gitu Bu. Nggih, setuju tiang, Pak. Sebelum mengambil tindakan, ada baiknya kita coba pahami dari sisi siswanya dulu, Pak, nggih. Bagaimana Bapak menilai efektivitas teguran atau hukuman di situasi sebelumnya, Pak? Eee, Biasanya kan hukuman tidak selalu efektif ya Bu ya, siswa mungkin berubah sebentar gitu, tapi kembali lagi terlambat lagi setelah beberapa hari gitu. Jadi istilahnya kayak kambuh lagi gitu Bu. Nggih, kalau boleh saya tahu apa, Pak, yang kira-kira bisa menjadi solusi lain selain teguran dan hukuman itu? Barangkali mungkin saya bisa mencoba memberikan penghargaan mungkin Bu, untuk siswa yang datang tepat waktu, kemudian semacam reward sederhana lah gitu. Juga saya berpikir untuk memberi motivasi kemudian kepada siswa tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan mereka. Nggih, wah ide yang menarik nih, Kak, Pak. Bapak pernah mencoba, Pak, metode seperti ini sebelumnya nih, Kak? Kebetulan belum Bu, biasanya saya lebih banyak memberi teguran selama ini, Mmm. tapi kali ini saya ingin mencoba, melakukan pendekatan yang lebih positif gitu Bu. Oke, setuju, Pak. Jika kita coba beri nilai, Pak, 1 sampai 10, seberapa yakin Bapak dengan metode penghargaan ini akan berhasil? Eee, Menurut hemat saya sih sekitar 7 atau 8 gitu Bu. Jadi, saya yakin mereka akan termotivasi jika ada dorongan yang positif dari Oke, gurunya gitu. langkah-langkah apa, Pak, yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk memastikan siswa datang tepat waktu? Eee, Begini Bu, saya akan mulai dengan memberikan sosialisasi, tentang pentingnya disiplin, kemudian, memberikan penghargaan kecil setiap barangkali
seminggu untuk siswa yang tidak pernah terlambat, Bu. Kemudian selain itu saya juga akan berusaha lebih mendekati mereka secara personal untuk mendengar kendala-kendala lain yang barangkali mereka hadapi selain itu. Oke. Nggih nggih, menarik niki, Pak. Apakah ada rekan sejawat atau pihak lain, Pak, yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana ini? Eh, Ya tentu saya akan gini Bu, berdiskusi dengan wali kelas, Mmm, kemudian dengan guru bimbingan konseling, supaya mereka juga terlibat dalam membantu siswa tersebut gitu. mmm. Kapan nih, Pak, rencananya, Pak, mulai langkah-langkahnya ini? Hmm, Kalau menurut saya kan makin cepat makin bagus Bu ya. Perkiraan Pas. saya barangkali minggu depan Bu. Minggu depan saya akan memulai dari kelas saya, kemudian jika berhasil tentu saya akan berbagi pengalaman ini kepada rekan guru yang lain. Gitu. Ya, oke. Kalau boleh tahu, Pak, komitmen seperti apa yang, Bapak punya untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik? Tentu saya akan berkomitmen, Bu. Berkomitmen untuk selalu memberikan penghargaan secara konsisten tentunya, dan mendengarkan siswa secara aktif jika mereka mengalami masalah. Wah, Saya juga akan berusaha lebih banyak memberi motivasi tentang arti pentingnya hidup disiplin gitu. luar biasa, Pak Gede. Apakah ada dukungan lain yang Bapak butuhkan dalam, pelaksanaan rencana ini? Saat ini saya rasa dukungan dari wali kelas, kemudian guru bimbingan konseling sudah cukup baik. Saya akan fokus pada pelaksanaannya saja barangkali untuk ke depan. Baik, Pak. Semoga rencana Bapak nanti berhasil dengan baik ya, Pak, ya. Oke, Iya. bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi hari ini? Terus terang Bu ya, saya merasa lebih yakin, lebih siap untuk mencoba pendekatan baru ini. Saya berharap, hasilnya tentu lebih positif gitu Bu. Oke, saya senang mendengarnya, Pak. Semoga, rencana Bapak berjalan dengan baik. Jangan ragu nanti sharing hasilnya dengan kami, agar kami juga nanti punya, apa namanya ya, masukan atau solusi jika kami menghadapi hal yang serupa gitu, Pak. Terima kasih banyak Bu, maaf merepotkan ini. Saya Nggak pasti akan apa-apa. melaporkan perkembangan ini ke depan Bu ya. Oke, ditunggu Pak sharing-sharing-nya Pak dengan kami yang junior-junior. Sampai bertemu lagi Oke, Pak, nggih. sampai Nggih, ketemu terima nggih Bu kasih. Yana, terima kasih Terima sama-sama. kasih. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu saya lebih fokus kepada coach, saya lebih fokus kepada coaching sehingga coaching lebih luasa dan dapat bersikap terbuka. Yang kedua saya tengah. Lalu saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya rasa yang perlu saya tingkatkan yaitu saya perlu banyak latihan, khususnya meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa dan mengapresiasi. Kemudian belajar mengakumulasi pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Yang saya lakukan adalah memberikan atensi penuh secara menatap dengan serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman dan rileks untuk berbicara. Kemudian yang kedua mencatat poin penting dalam percakapan dan fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coach. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkan kemampuan dengan rasa khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum yaitu memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur tirta, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap coach. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saya merasa sedikit lega walaupun sedikit gugup karena melalui percakapan coaching saya bisa menggali potensi yang kemudian saya dapat gunakan untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu saya juga merasa senang karena mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat strategi pembelajaran di kelas, langkah-langkah
apa yang bisa saya ambil dan lakukan, bagaimana saya berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Nike refleksi saya. Silakan Pak Gede untuk refleksi.